Ya, halo semuanya, welcome back on my channel. Thank you buat yang udah klik. Dan sorry banget, sorry to say karena video ini seharusnya gue buat pada tanggal 12 September kemarin, atau mungkin tanggal 13 September ya, setelah iPhone 8 Plus dan juga iPhone X atau iPhone 10 itu diluncurkan. Cuman karena gue lagi sibuk banget, jadi gue nggak bisa bikin video mumpung lagi break dan acara udah kelar tepatnya. Jadi gue bisa sempetin buat bikin mungkin semacam review atau mungkin ngobrol singkat tentang iPhone generasi terbaru, yakni iPhone 8, 8 Plus dan juga iPhone X. Gue yakin sih semua orang ya, entah itu pengguna iPhone dan juga mungkin pengguna Android juga sama-sama nungguin perangkat yang satu ini. Dan kemarin memang gue sempat baca di Twitter responnya memang beragam. Tapi ya memang itu namanya produk baru, sometimes ada kontroversi gitu kan. Ada yang nggak suka, ada yang suka, ada yang bilang ini copy produk tetangga. Tapi bagi gue sih nggak masalah, yang penting Apple pasti melakukan yang terbaik di setiap produk yang dia keluarin. Nah, pertama kita akan ngobrolin soal iPhone 8. Ini mungkin beberapa komen bilang bahwa sebenarnya ketika Apple meluncurkan iPhone 8 dan iPhone 8 Plus, kemudian bersamaan dengan itu juga meluncurkan iPhone X, seperti bakalan sia-sia karena ya buat apa gitu kan meluncurkan iPhone 8 kemudian 8 Plus sementara juga udah ada iPhone X. Tapi bagi gue sih sebenarnya bukan soal itu sih, karena gue sih ngelihat Apple juga melihat bagaimana kemudian nggak hanya kebutuhan dari penggunanya tetapi juga budget ya, karena memang mungkin nggak semua orang akan mampu membeli iPhone X ya, yang mungkin bakalan jauh sangat mahal, karena yang paling murah adalah $999 US dollar. So kalau itu dikonversi ke Indonesia plus pajak dan lain-lain, ya mungkin akan sampai ya di awal-awal kalau kita belajar dari kasus iPhone 7 dan juga 7 Plus itu bahkan sampai 20-an juta. So itu mungkin jadi alasan kenapa kemudian Apple meluncurkan produk berbeda, bahkan 3 varian sekaligus dalam satu waktu. Jadi ini untuk memudahkan pengguna iPhone lama ya, mungkin nggak mampu ke iPhone X atau iPhone X, jadi bisa memilih iPhone 8 dan juga iPhone 8 Plus. Apa sih kemudian kelebihan dari iPhone baru ini? Bagi gue sih sebenarnya banyak banget kelebihan-kelebihan atau keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh iPhone 8, iPhone 8 Plus dan juga iPhone X atau iPhone X ini. Nah, yang pertama sih kalau kita ngobrolin soal iPhone X ya, iPhone X adalah salah satu varian dari iPhone terbaru yang memang mengusung perubahan yang sangat radikal, karena memang ini berbeda terutama dari sisi layar. Kalau teman-teman yang memang mengikuti atau menggunakan Apple device dari awal, itu bakalan tahu banget perbedaannya, bahwa ya iPhone X mengusung layar bezel dan juga menggunakan layar OLED. Kalau sebelumnya kan masih pakai bezel, kemudian sekarang ini bezel, hampir nggak ada bezel sama sekali. It's a unique one karena memang Apple kemudian berani untuk membawa perubahan yang sangat besar. Cuman memang kan kemudian yang terjadi di iPhone X adalah kita kehilangan salah satu bagian dari iPhone yang sudah ada dari sejak pertama kali iPhone diluncurkan oleh mendiang Steve Jobs di 2007, yakni home button dan kemudian juga Touch ID di iPhone 5s. Sebagai gantinya kemudian kan Apple menempatkan fitur baru yakni Face ID untuk membuka perangkat iPhone X atau iPhone X, kemudian mengganti
home button itu dengan model swipe ke atas. Kemudian fitur lain yang juga keren banget dari iPhone X ini adalah wireless charging. Ini sebenarnya sudah ada di perangkat Android sebelumnya, tapi gue lihat sih sebenarnya perangkat wireless charging dari iPhone X ini, dan juga ini nanti ada di iPhone 8 dan juga 8 Plus, adalah kemampuan untuk kemudian multi charging. Jadi lo bisa nge-charge handphone lo bersamaan dengan Apple Watch dan juga ya, AirPods. So how about the next iPhone? iPhone 8 dan 8 Plus. Sebenarnya kalau iPhone 8 dan iPhone 8 Plus ini hampir secara desain sama dengan iPhone 7 dan juga 7 Plus. Hanya memang kemudian ada perubahan ya, mulai dari pastinya dari prosesor. Ini juga sebenarnya hampir sama prosesor dengan iPhone X, ini A11 Bionic ya. Kemudian dari kapasitas penyimpanan berbeda, karena kalau di iPhone 7 itu dari 32, 18 dan 256, sementara di iPhone 8, iPhone 8 Plus dan juga iPhone X itu dari 64 dan juga 256 GB. Sebenarnya kemarin kita nungguin ada 512 GB yang bakalan diluncurkan Apple, tapi ternyata sampai akhir acara nggak di-mention, atau mungkin ini akan bakalan diproduksi berikutnya, kita nggak tahu. Yang jelas ditungguin aja. Lalu kamera belakang hampir sama 12 megapiksel, tapi yang berbeda adalah kamera baru dari iPhone 8, 8 Plus dan juga iPhone X ini punya OIS ya, semacam optical image stabilization. Jadi ini bakalan keren banget buat kamu yang ingin banget bikin video yang smooth, yang keren, yang nggak ada shaking dan sebagainya seperti itu. Kelebihannya banyak banget selain layar tadi, kemudian juga prosesor dan lain sebagainya. Soal harga, gue kira sih ini akan jauh lebih murah dari iPhone X, karena dari yang gue baca yang paling murah adalah 11,2 juta itu kalau udah dikonversi dari dolar Singapura ya. Kalau dolar Singapura sekitar 1148, kalau dirupiahkan sekitar 11,2 juta. Tapi kalau udah masuk ke Indonesia, apalagi nanti mungkin di counter-counter nggak resmi, itu mungkin bisa jauh lebih mahal lagi, bisa ya butuh lebih banyak lagi budget untuk dibeli. Tapi yang jelas buat lu yang penasaran dan mungkin selama ini pengguna Android dan penasaran buat nyobain ke iPhone 8 atau 8 Plus ataupun juga X atau 10 atau 10, it's okay, it's time to use iPhone. Buat lo yang pengen update juga, yuk mari update, karena memang ini gue yakin teknologinya bakalan keren banget. Tapi kalau emang lo sekarang pakai iPhone 5s ataupun iPhone 6 kemudian pengen update, gue kira iPhone 6s, kalau lo sekarang iPhone 5s, iPhone 6 dan kemudian pengen update, kalau memang belum bisa ke iPhone 7, belum bisa ke iPhone 8 atau iPhone X, nggak apa-apa nyobain ke 6s ataupun juga iPhone 7, karena secara teknologi gue kira ini akan bakalan tetap bisa dipakai sampai dengan beberapa tahun ke depan, karena memang Apple nggak pernah main-main ketika meng-create sebuah gawai baru atau gadget baru atau produk baru, karena memang biasanya didesain untuk penggunaan yang lama dan selalu punya istilahnya kerja yang bisa diandelin oleh penggunanya selama beberapa tahun. So that's all about iPhone 8 dan juga iPhone 8 Plus dan juga iPhone X atau iPhone 10 atau iPhone 10, whatever you want to call it. Thank you buat semua yang udah klik, yang udah nonton. Sorry kepanjangan. Ntar kita ketemu di video berikutnya.